kasih Mbak Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia atau sering dipanggil Ita. Saya dengan almarhum suami memulai usaha ini tahun 1998 setelah melewati sekitar 7 atau 8 tahun bisnis yang jatuh bangun. Kemudian kenapa kami waktu itu memilih es cendol? Karena almarhum suami aslinya dari Bandung dan dia sering lewat di dalam kaum itu ada cendol Elizabeth. Terus di sana dia suka, dan keluarga besar suami saya ini adalah keluarga besar memang yang berkecimpung di dunia kuliner. Jadi enin kami atau neneknya itu adalah seorang juru masak yang andal, dan beliau ini punya disebutnya itu punya komitmen bahwa yang namanya memasak itu harus lengkap, harus kualitasnya harus bagus, walaupun apapun, walaupun hanya dalam tanda petik ya, untuk makanan di rumah pun juga seperti itu. Jadi dengan tradisi yang seperti itu, maka saya dengan suami waktu itu, sebenarnya waktu itu kami belum lulus. Kenapa kami menikah? Memang kami punya komitmen untuk nikah awal, gitu. Supaya nanti kalau punya anak nggak terlalu tua gitu, asalnya pikirnya gitu. Nah terus setelah kami mencoba berkali-kali, akhirnya ketemu es cendol si G-Boy itu juga dengan disebutnya dengan upaya yang menurut saya itu ada agak-agak aneh aja gitu loh, karena saya bukan orang yang suka memasak, latar belakang saya juga bukan latar belakang yang memasak, tapi karena suami suka memasak, maka dan dia memasaknya itu pakai perasaan aja. Oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya cuma lihat aja. Akhirnya berapa kali ketika di awal-awal itu kami punya rumah di daerah Jogja sana, sampai berapa kali nggak jadi terus dibuang ke septic tank, berapa kali nggak jadi buang ke septic tank seperti itu, sampai saya itu bingung. Akhirnya pernah pas bisa, akhirnya saya bilang gini aja, ini pas bisa saat itu tuh seperti apa, tolong diulang lagi. Ketika besok diulang lagi, nggak bisa lagi. Akhirnya terus saya catat, terus setiap kali saya catat. Karena kami waktu itu ingin supaya agak berbeda, ada yang berbeda. Dawet yang dikenal waktu itu adalah dawet Banjarnegara. Dia pemanisnya saya nggak tahu seperti apa. Yang jelas kalau kita habis minum kan merasa nggak nyaman di tenggorokan. Nah, kami komitmennya satu itu. Yang kedua, pewarna, kita nggak mau pakai pewarna selain pewarna alami. Jadi dari sana kami mencoba bagaimana bikin makanan atau minuman yang kita itu juga merasa aman di sana makan itu. Nah, alhamdulillah, singkat cerita, kami akhirnya membuka usaha es cendol itu dengan seminimal mungkin yang kita punya. Waktu itu kita hanya punya pemutar kaset VCD player itu, terus kita jual ke temen yang yang dia beli mungkin dia karena kasihan, dijual 700.000. Akhirnya kita buat gerobak sendiri, kemudian setelah itu kita mencoba diparutkan di pasar, kemudian di rumah juga bikin sendiri, semua sendiri, numbuk sendiri, jualan sendiri, pakai motor si Pitung. Nah, seperti itu. Terus setelah itu kami merasa bahwa oke lah, kita kayaknya menikmati itu, walaupun ya semuanya serba sendiri gitu. Tetapi nggak tahu, kami punya waktu itu idealisme bahwa ketika kita menjual dengan produk yang baik dan kita juga merasa aman, maka itu akan langgeng. Nah, akhirnya sejak tahun 98 sampai sekarang es cendol itu masih bertahan, alhamdulillah. Nah, terus pada tahun 2012 almarhum suami saya meninggal, dan kemudian setelah itu saya harus melakukannya sendiri bersama dengan anak-anak. Nah, kami waktu itu juga meneruskan usaha itu, dan memang betul-betul kami hanya jualan es cendol itu, nggak ada yang lain.
Setelah itu ya ada batagor, kemudian siomay itu kan menjadi varian yang bisa mendukung itu. Begitu, Pak. Masya Allah, Singkatnya luar demikian. biasa perjuangannya Mbak Ita. Ya, ya dari gerobakan ya Mbak ya, mulainya ya, luar biasa. Sekarang saya dengar itu si Geboy sangat terkenal di Jogja Ya, dan sekarang dibantu oleh putranya ya, yang Mas siapa ya ya, lupa saya ya. namanya. Raushan, Siapa ya, ya? Raushan. Oh, Rausan Rusan, ya. Raushan. Rus, Ya, Rausan ya. Raushan, Ya, ya, Raushan. baik. Ya, Nah, jadi waktu itu memang ya yang paling besar Raushan itu. ya, ya saya pernah ketemu. Nah, Ya, ya, ya. ketika menemukan si Geboy ini, kemudian berkembang, itu sekarang sudah ada berapa touch point ya, berapa titik yang Ya, outlet. dikelola oleh ya outlet oleh Rausan. Ada 11 outlet, Pak. Ada 11 Hmm. outlet dan dari 11 outlet itu dua di antaranya khusus untuk batagor dan siomay. Yang lainnya Hmm. mix warung, jadi macam-macam. Ada juga yang khusus batagor. Hmm. Khusus cendol juga ada, ya. Hmm. Itu, Ya, Pak. ya, Jadi usaha ini benar-benar usaha keluarga dan kita bagaimana caranya bisa bersama-sama untuk mengembangkan ini. Gitu, ya. Pak. Itu eh, untuk es cendolnya ini ketahanannya berapa lama, Mbak? Nah, Sehari, 2 hari? Nah, iya. Es cendol tuh hari itu juga dibuat, hari itu juga dijual. hmm. Jadi Harus ya, harus habis dan ya. harus habis. Kalaupun nggak habis, besok itu harus perlakuan khusus dan harus didahulukan. Jadi paling Oh. maksimal itu 2 hari, itu pun juga harus kita pastikan dulu, Pak. Jadi kita waktu itu Hmm. ya merasa bahwa ini kekuatan kita kan justru karena kita itu seger, nggak ada pengawet, nggak ada yang macam-macam kan gitu. Jadi Hmm. kalau kita jaga ketika kualitasnya bagus ya itulah kekuatan kami seperti itu. Hmm. Ya, ya, Gitu. ya. Ya. Oke. Nah, ini es cendol ini kan dine in ya, artinya orang datang kemudian mesen minum di situ gitu ya. Nah, dengan adanya COVID yang mengharuskan orang tinggal di rumah, ini apa yang dilakukan oleh Rausian dan Mbak Ita untuk Oh iya. menyikapi keadaan sekarang? Ya. Ya. Jadi saat pandemik ini, nah ini saya juga waktu itu merasa GR aja bahwa orang kan pasti akan membutuhkan makanan yang benar-benar dia merasa itu tuh sehat gitu. Terus saya tambahin waktu itu cendolnya pakai cendol kelor, Pak. Pakai daun Oh, kelor. Ya, pakai daun kelor dan saya membayangkan itu akan membuat orang itu merasa percaya. Karena apa kelor itu menurut penelitian kan saya juga lihat dulu ya Pak ya, lihat dulu oke hmm. dia antivirus. Kemudian kita buat ternyata tidak bisa direspon karena orang ternyata sudah tidak mau keluar rumah. Jadi produk bagus itu ketika tidak bisa diterima karena keadaan itu ya akhirnya ya sia-sia belaka. Walaupun orang akhirnya memang menerima Pak. Memang melihat oh Ya. iya kalau ternyata enak juga gitu loh. Hmm. Tapi itu tidak sampai ke selling Pak. Hanya sampai ke Hmm. pengetahuan mereka. Nah Hmm. itu tantangannya. Nah terus Iya. akhirnya saya berpikir ya ini kita harus membuat sesuatu yang bisa mengatasi ini semuanya. Terpaksa saya batasi Pak penjualan kita yang Hmm. asalnya ada yang khusus cendol itu ada 11 outlet, kita pangkas jadi separohnya, bahkan lebih dari itu. Jadi ada sedikit orang saja, tetapi tetap saja saya khawatir dengan karyawan yang setiap hari ketemu langsung dengan pelanggan, Pak. Gitu. Hmm. Akhirnya saya berpikir, eh, ini kita lagi masa sulit seperti ini, yang kita lakukan adalah bertahan. Dan pertahanan yang paling penting adalah pertahanan diri, pertahanan Hmm. kesehatan. Bisa saja saya ngasih masker ke mereka, kasih hand sanitizer, cuci tangan, dan Hmm. sebagainya. Tetapi kalau mereka bekerja tanpa ada perlindungan ekstra, saya akan merasa bersalah. Kan gitu. Hmm.
Nah, kemudian saat itulah saya ingat, Pak. Jadi Nin itu punya resep dulu. Keluarga kami itu kalau batuk tuh jarang minum obat batuk, Pak. Tapi minum resep buatan Nin. Bahkan ada saudara yang katanya, oh ini namanya batuk 100 hari, kalau belum 100 hari batuknya belum selesai kan kayak gitu. Itu akhirnya pakai ramuannya Nin itu bisa, nggak sampai 100 hari patah itu Pak, 100 hari itu Gitu ya. gara-gara ramuan Nin itu ya. Dan ramuannya itu Ya. adalah jahe, Ya. serai, kemudian kapulaga, cengkeh, adas, jintan, dan pandan. Nah, saya ingat itu Pak. Artinya setelah saya baca Google juga kan akhirnya ini sebenarnya Nin dulu tuh maksudnya gimana sih ngasihnya ini gitu. Setelah saya baca Google memang semuanya support kepada daya tahan tubuh. Nah, dalam keadaan seperti itu saya bertanggung jawab terhadap mereka. Mereka tidak dirumahkan Pak, tapi mereka bergiliran jaganya dan otomatis kan lebih banyak di rumah. Saya minta mereka untuk menjajal produknya Nin itu setiap hari saya suruh minum. dan kalau sampai dia merasa terpaksa itu berarti saya salah kan gitu. Kalau mereka itu happy berarti saya ada harapan kan itu bahwa mereka melakukan sesuatu. Satu, dia merasa bahwa dirinya lebih sehat, yang kedua dia merasa suka kan gitu. Nah setelah saya buat gitu kan, terus saya lihat mereka minumnya ini sangat semangat, bahkan mereka sambil berjemur gitu tuh bawa bukan cuma segelas tapi semangkok besar itu Pak. Semangkok besar diminum bareng-bareng sambil berjemur. Itu buat saya sangat excited. Oh, mereka suka gitu loh. Alangkah bahagianya jika lebih banyak lagi orang yang suka dengan produk itu. Waktu itu gitu. Nah, terus akhirnya pikiran bisnis saya juga mikir, oh iya benar. Saya harus bisa menciptakan itu ramuan yang praktis, yang semua orang bisa minum, kan gitu. Dan tetap saya mempertahankan alami, zat-zat alami. Dan yang seperti itu sebenarnya selama ini sudah kita lakukan karena kami ini kalau menjual es cendol, gulanya adalah gula aren yang kental sehingga dia awet tanpa pengawet. Nah, tantangannya adalah bagaimana agar ramuan dari Nin itu bisa dipadukan dengan gula aren itu, kan gitu. Gula aren. Iya, gula aren. Akhirnya saya mencoba jahe emprit, jahe lokal yang ada di sekitar rumah tinggal saya ini untuk diramu dengan gula aren itu. Tetapi di awal-awal memang encer. Maksudnya encer itu kan hanya seperti kalau kita minum sehari-hari gitu. Nah itu sampai berkali-kali Pak saya harus menemukan gimana caranya supaya kekentalan tetap sama. Dan akhirnya ditemukan bahwa kadar air itu harus sama dengan kadar air ketika saya menjual es cendol. Ditambah dengan ekstrak rempah-rempah. Akhirnya rempah-rempah itu saya bagi dua Pak, yang jahe sendiri, kemudian rempah-rempah yang memang butuh waktu lama itu sendiri. Karena kayak kayu manis, kemudian serai, dan apa tuh namanya tuh, kapulaga, kemudian adas, itu butuh waktu lama Pak untuk mengeluarkannya. Itu butuh sekitar 1-2 jam untuk keluar supaya menyatu. Dan saya hafal betul bagaimana rasa harum yang dibutuhkan. Dan itu kayaknya saya juga mirip-mirip gitu Pak. Saya nggak bisa diukur pakai timbangan, hanya bisanya pakai tangan. Jadi segini. Akhirnya di awal-awal itu, oke, tangan segini. Berarti kalau kita bikin berapa untuk berapa itu kira-kira ininya berapa kali gitu kan kayak di laboratorium gitu Pak. Setelah itu, oke, setelah itu kita lihat berarti ini berapa gram baru ketemu. Nah, itu saja belum cukup Pak ternyata. Karena jahenya gimana? Jahe itu kan cair kan gitu. Nah, akhirnya kita kan punya alat Pak. Di sini alat untuk memeras santan tanpa pakai air. Gitu loh. Jadi kita pakai itu, jahe kita peras tanpa air. Jadi paling airnya cuma sedikit aja untuk di akhir-akhir saja untuk mengeluarkan ekstraknya. Dan berhasil.
Jadi Alhamdulillah. cuman cuman ya akhirnya saya juga ketemu ini nemukannya. Nah ini jahe segini sekilo berapa kilo, 5 kilo misalnya gitu. Ini gulanya berapa itu juga butuh waktu lagi. Dan saya sempat sampai saya biarkan mungkin ada 3 hari atau berapa hari itu anak-anak saya suruh minum yang tidak sesuai. Ini yang kayak gini nih kurang ini jahenya. Iyalah segitu aja dulu pusing sih. Masih belum bisa ketemu. Akhirnya Ya. diulang lagi terus seperti itu Pak setiap hari. Nah setelah itu nggak tahu ada kayak ting kayak gitu kan Pak biasanya. Dah Hmm. ketemu caranya. Nah, dah begitu sudah ketemu gitu terus langsung pede masuk. Kemudian kita buat pakai packaging botol, kita sampaikan kepada beberapa teman dan Hmm. ya itulah yang akhirnya terjadi. Gitu Jadi Pak. ini ya, Mbak. Ya, jadinya Yang itu. ini Dan atau untuk ya? betul. Yang jahe, kalau itu durian, Pak. Ini yang Ya jahenya, Pak. betul. Itu yang original. Original ya, gula aren ya. Ya, ini yang sehari-hari ya. Ya. Ini yang Kalau ini jahe. yang jahenya. Yap. Iya, betul. Ya, Nah, ini Pak. mantap. Ini yang resep Enin ada di sini di anti batuk 100 hari. Batuk 100 hari ada di sini. Dan ini andalan kita ini, Pak. Ya, ya. Bahkan anak-anak saya juga suka yang kecil-kecil itu. Dia suka. Hmm. Padahal itu ada jahenya, tapi kok ternyata dia suka. Ya. Gitu, Pak. Saya udah coba, emang jahenya nggak terlalu rendang sih. Nggak tahu. Atau mungkin karena saya sudah biasa minum ramuan jahe merah, terus Oh iya, bawang putih yang itu. Jadi akhirnya jahe buat saya udah menjadi udah santapan biasa. sehari-hari ya. Oh iya benar. Kalau ya, tapi atau mungkin gini Pak, Bapak yang diminum yang ini apa yang jahe? Yang jahe ya Pak ya? Yang jahe Kalau itu itu, nggak ada yang ini, jahenya. Kalau itu, oh bukan, itu yang durian durian itu nggak Pak? ada. Nggak ada Ya, jelas ini nggak ya. ada jahenya. Yang nggak ada. Yang ini, oh yang ini ya betul. Yang nggak ada jahenya. Ini apa Ya, namanya? kurang ya Pak ya. Kalau Pak Bi ya masih kurang ya. Ya mungkin karena sudah terbiasa ya. Jadi Oh iya, ya. eh, Tanpa pakai air. Gitu hmm, loh. Jadi kita pakai itu, jahe kita peras tanpa air. Jadi paling airnya cuma sedikit aja untuk di akhir-akhir saja untuk mengeluarkan ekstraknya. Dan berhasil. Jadi alhamdulillah. cuman cuman ya akhirnya saya juga ketemu ini nemukannya. Nah ini jahe segini sekilo berapa kilo, 5 kilo misalnya gitu. Ini gulanya berapa itu juga butuh waktu lagi. Dan saya sempat sampai saya biarkan mungkin ada 3 hari atau berapa hari itu anak-anak saya suruh minum yang tidak sesuai. Ini yang kayak gini nih kurang ini jahenya. Iyalah segitu aja dulu pusing sih. Masih belum bisa ketemu. Akhirnya diulang lagi terus seperti itu Pak setiap hari. Nah setelah itu nggak tahu ada kayak ting kayak gitu kan Pak biasanya. Dah Hmm. ketemu caranya. Nah dah begitu sudah ketemu gitu terus langsung pede masuk. Kemudian kita buat pakai packaging botol, kita sampaikan kepada beberapa teman dan ya itulah yang akhirnya terjadi. Gitu Jadi Pak. ini ya, Mbak. Ya, jadinya Yang itu. ini atau Dan untuk ya? betul. Yang jahe, kalau itu durian Pak. Ini yang Ya jahenya betul. Pak. Itu yang original. Original ya, gula aren ya. Ya, ini yang sehari-hari ya. Ya. Ini yang Kalau ini jahe. yang jahenya. Yap. Iya betul. Ya, Nah ini Pak. mantap. Ini yang resep Enin ada di sini di anti batuk 100 hari. Batuk 100 hari ada di sini. Dan ini andalan kita ini Pak. Ya, ya. Bahkan anak-anak saya juga suka yang kecil-kecil itu. Dia suka. Hmm. Padahal itu ada jahenya, tapi kok ternyata dia suka. Ya. Gitu Pak. Saya udah coba, emang jahenya nggak terlalu rendang sih. Nggak tahu. Atau mungkin karena saya sudah biasa minum ramuan jahe merah, terus Oh iya. bawang putih yang itu. Jadi akhirnya jahe buat saya udah menjadi
Udah santapan biasa. sehari-hari ya. Oh iya iya benar. Kalau ya, tapi atau mungkin gini Pak, Bapak yang diminum yang ini apa yang jahe? Yang jahe ya Pak ya? Yang jahe Kalau itu itu, nggak ada yang ini, jahenya. Kalau itu, oh bukan, itu yang durian brand itu nggak Pak? ada. Nggak ada Ya, jelas ini nggak ya. ada jahenya. Yang nggak ada. Yang ini, oh yang ini ya betul, yang nggak ada jahenya. Ini apa Ya, namanya? kurang ya Pak ya. Kalau Pak Bi ya masih kurang ya. Ya mungkin karena sudah terbiasa ya. Jadi, Oh iya, iya, eh, tapi benar-benar. menurut saya jangan terlalu keras. Nanti yang lain pada kepedesan nanti. Oh iya sih. Karena kalau Iya, karena sebenarnya kalau ukurannya itu kan 3 sendok ya Pak Bi, gitu loh. iya. Tetapi ada teman-teman saya mengatakan aku 1 sendok aja cukup. Lah terus saya bingung, jangan-jangan dia terlalu pedas apa karena mungkin Hmm, beda-beda ya. Tapi kami punya standarnya seperti ini sih Pak. iya. Ya, Kalau saya ya. 1 sendok karena eman-eman, Mbak. Oh gitu ya. Oh ya benar. Nah, ini tiga akhirnya sendok. akhirnya terbukti bahwa ini bisa Mhm. meningkatkan daya tahan tubuh dari teman-teman yang Ya, operasional ya, Mbak ya. ya. Nah, Ya, lalu mereka anget katanya badannya. rencananya bagaimana nih? Mau dikomersialkan atau gimana? Sudah Pak. Sudah Oh dikomersialkan. sudah. Ya. Akhirnya kan kami komersialkan. Jadi ada beberapa teman yang kita tawarin, kemudian tanggapannya positif. Ketika dikomersialkan kan saya lalu mikir, ini kan beda dengan si Geboy yang dulu. Si Geboy yang dulu Hmm, tuh, hmm. misalnya dari logo misalnya Pak ya. Nah, si Geboy yang Ya. dulu kan cuman kayak gini Pak. Ini kan lugu banget Hmm. Pak. Tulisannya masih Geboy gini. Terus akhirnya saya mikir, saya harus cari nih ada benchmark apa ya kira-kira nggak lugu-lugu banget gitu kan. Nah, makanya Hmm. kan saya kasih perlindungan Pak di atasnya, kayak payung Oh gitu. gitu. Iya. Ya, dan ini kan kayak topi koki ya. Dibuat Ya. kayak gitulah pokoknya. Nah, biar ada bedanya Pak. Itu juga ngutik-ngutik di rumah aja sendiri karena ya waktu itu kan di rumah terus ya Pak ya. Di rumah terus ya kita lakukan ya sebisanya aja. Nah dari sana akhirnya saya juga ingat Pak Bi ini waktu launching Indonesia Spicing the World itu sangat Ya. menginspirasi. Hmm. Itu sebenarnya apa ya brand pusaka tradisional Indonesia itu kan dari sana Pak, gitu Ya, loh. ya. Saya merasakan itu, gitu loh. Cuman kan di jalan kan akhirnya saya mikir pusaka tradisional Indonesia, jangan-jangan ini nggak ada bunyi nanti ya, gitu nggak pede kan gitu. Terus akhirnya saya mulai lagi dengan harus kan dari storytelling tadi kayak nin saya tuh kan gitu kan nin Hmm. kami itu dia bilang pokoknya nggak ada kompromi. Kalau masakan nggak lengkap nggak usah masak sekalian. Kalau Hmm. kualitasnya nggak bagus, itu jadi gitu. Jangan. Ya kayak gitu. Nah makanya nggak kompromi. Dua hal ini yang saya masih masih bingung Pak. Di satu sisi bahwa eh, rempah itu adalah harta karun. Itu Ya. makanya disebut Betul. pusaka tradisional Indonesia. Kemudian di Hmm. satu sisi komitmen kami bahwa kita tidak ada kompromi untuk kualitas itu juga menjadi kekuatan. Gitu Pak Ya. ceritanya kegalauan saya. Ya, memang sebenarnya kalau kita bicara rempah, kemudian kita bicara origin, misalnya kayak Jogja gitu ya, itu kan banyak hal-hal yang magis, Mbak. Banyak Ya, hal-hal yang mempunyai kekuatan ya, di luar nalar. Nah, ini kenapa banyak kemudian kalau teman-teman di Jogja, Solo itu, mereka rasa percayanya itu tinggi sekali kepada hal seperti ini. Jadi ini yang menurut saya menjadi sebuah kekuatan. Nah itu yang menurut saya ya. Ini untuk iya, teman-teman yang mau nanya silahkan. Uh, karena yang harus digali dari Mbak Ita ini bukan cuma G-boy-nya saja, bukan cuma cendolnya saja, tapi uh, usaha untuk melakukan brand ya yang dilakukan karena pengalaman saya dengan si G-boy ini waktu saya minum itu
gigitan pertama itu memang membuat merasa beda gitu, yang tidak sama dengan cendol-cendol yang lain gitu. Nah Ya. itu mungkin perlu kita gali itu dari Mbak Ita. Jadi teman-teman silakan kalau mau nanya ya. Em, Ya. nah sementara itu saya sendiri mau nanya ini. Jadi Ya. satu hal saja yang membedakan antara cendol si Geboy ini dengan cendol-cendol yang lain itu apa, Mbak? Karena meskipun ini istilahnya mung cuma cendol, tapi Anda itu mengolahnya dengan sebuah strategi. Ya. Nggak cuman ikut-ikutan orang bikin cendol gitu, enggak. Tapi ada diferensiasi yang kita masukkan sehingga mempunyai perbedaan yang disitulah mulai munculnya brand. Monggo silakan. Ya. Dulu ketika kami masih jualan cendol sekitar tahun 2000 ya, 98 2000-an. Pelanggan-pelanggan kami juga mengatakan bahwa ketika sudah minum cendol si Geboy ini, dia merasa bahwa cendol yang lain tuh lewat. Gitu. Nah, sebenarnya ada satu rahasia selain karena kental ya, gitu ya. Santan harus kental, kemudian kelapa harus, kalau orang Jawa bilang itu semanten, gitu. Tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda, pewarna alami. Kemudian dia harus segar. Satu yang susah untuk dicapai oleh sembarang orang adalah kita melakukannya dengan cinta. Dengan sepenuh hati. Nggak bisa, Pak. Ya, ya. Jadi yang saya bilang tadi itu bukan olah rasa, tapi olah rasa. Ya, benar, Pak. Iya, benar, Pak. Betul. Yang ngerti cuma Ya. orang Jawa ini. Iya, betul. Itu pun yang pernah tinggal di Jogja. Kalau enggak ngerti. Oh iya, iya Ya, betul ya. Pak. Ya, ya. Ini agak, Betul. mohon maaf nih teman-teman ya bukan Jogja ini. Bedanya rasa dengan rasa itu. Kalau rasa itu di sini, kalau rasa itu di Ya, sini. di hati. Nah, itu kehebatannya Mbak Ita. Mbak ada yang nanya nih, dari Cengkeh Palam Minuman Sehatku. Ini rajin sekali nih, hampir setiap hari nih. Cengkeh Pala ini selalu hadir. Assalamualaikum Mbak, bagaimana untuk menstandarkan rasa? Karena seringkali rempah atau herbal, misalnya jahe, berbeda rasa antara satu jahe dengan jahe yang lain. Juga tingkat kepedesannya. Monggo silakan. Ya, untuk jahe kita hanya menggunakan jahe emprit. Jahe emprit itu adalah jahe lokal yang berwarna putih. Jadi bukan yang merah. Merah itu hanya untuk, kalau orang Jawa bilang dicolok sitik lah rapopo, kan gitu loh. Tetapi Dicolok apa? Diculek apa? Diculek. Diculek itu. Karena jahe kan setahu saya ada 3 jenis, Pak. Yang satu adalah jahe gajah yang besar itu. Nah, itu banyak dijual, itu impor ya asalnya. Kemudian yang kedua itu jahe emprit, yang ketiga jahe merah. Jahe merah itu menurut saya sih pedas, bagus untuk obat kan gitu. Tapi kalau terlalu pedas mungkin tidak semua konsumen itu bisa menerima itu. Kemudian kalau jahe gajah itu memang kurang pedas gitu loh. Cuman dia lebih mudah dicari. Kalau kami pakai jahe emprit, dan bagaimana caranya supaya standarnya sama? Pilih yang segar, selesai. Gitu. Pilih yang segar, kemudian yang usianya juga sudah cukup, gitu loh usia jahenya. Itu jawaban untuk Cengkeh Pala Minuman Sehatku. Nah, ini ada nanya dari Windonesia. Kelemahan untuk jualan cendol di musim COVID atau musim hujan, begini bagaimana Mbak Ita? Monggo silakan. Kalau jualan cendol itu sendiri, terus terang kita di musim COVID ini turun sampai 80%. Itulah sebabnya kami ini mencoba untuk mensupport usaha ini dengan produk yang tidak rentan oleh cuaca, kemudian dia juga
masa simpannya relatif lebih lama, tidak seperti cendol, dan kemudian dia lebih simpel sehingga dia bisa menjarah ke tempat-tempat yang lebih jauh. Nah, ini adalah salah satu solusi bagi kami untuk mengatasi permasalahan sekarang. Kalau kita hanya mengandalkan cendol saja, sedangkan dunia di luar kita ini sekarang sudah berubah, maka itu artinya kita tidak kuat lah, gitu loh. Saya bilang istilahnya kita tidak kuat untuk bisa meloncat dari posisi sekarang. Dan itu tantangannya seperti itu, sedangkan di belakang kita ada banyak orang Mulut. yang mulut dan beberapa orang di belakangnya, Yeah. gitu. Ini surat-suratnya sudah diurus, Mbak? PRT, MD. Ya. Kemarin saya sudah mulai mengurus dan saya mendapatkan jawaban yang lucu, Pak. Saya kira iso ngurus PIRT, kabeh wong lagi ngurus COVID. Top. Aku mau ngurus ke BPOM juga. Nggak ada sekarang ngesrai sosek. Kosek itu semuanya nanti dulu. Jadi bebas sama yang malahannya. Iya. Itu blessing in disguise bener itu, Pak. Iya, memang. Negara dagelan ini. Gitu COVID berhenti semua. Gimana? Iya. Jadi kita mau nguruskan itu. Saya kira agak repot kan Dinkes kan dengan PIRT kan, Pak? Ya, saya mencoba untuk meresapi. Dinkesnya juga ketakutan ya sama COVID. Iya, iya. Ya iya. sudah, kita nanti, pokoknya kita janji nanti. Pokoknya kalau kita janji kalau COVID sudah lewat, ini kita urus kita aja. Ya. Pasti harus itu, Pak. Ini dari Asmi Basyarahil. Assalamualaikum guru-guruku, izin bertanya, produk baru sirup gula aren ini sebetulnya ditarget untuk persona konsumen seperti apa? Ini anak muda nih. Karena Geboy sudah sangat melekat dengan cendolnya. Nah, monggo. Ya. Jadi makanya untuk yang sirup gula aren ini akhirnya nanti itu tuh bisa, saya bayangkan itu bisa dibawa kemana-mana. Kan gitu. Dimanapun Anda, ketika Anda ingin ingat untuk mengkonsumsi Geboy dulu gimana minum ini, maka sebagian dari ingatan itu akan terpenuhi. Gitu. Dan itu sangat sesuai untuk tren sekarang yang peminum kopi, kemudian kalau bikin pancake di atasnya, kemudian yang dalgona, yang minuman kekinian itu anak saya suka bikin, itu juga pakai itu. Jadi akhirnya sama dengan cendol. Cendol itu bahkan, ini saya sampai bingung Pak ketika ditanya, sebenarnya pangsa pasar cendol itu untuk siapa? Ini dasar tradisional juga kan pikirnya. Bayi aja boleh kok minumnya gitu. Bayi boleh minum, nenek-nenek, kakek-kakek minum tidak ada masalah. Kalau asal dia mau es atau tidak. Dan ketika ditanya, ini seperti apa? Ini siapa yang bisa? Ya itu aman, silahkan. Saya juga bingung Pak terus terang kalau ditanya ini segmennya gimana. Ya, karena ini tergantung. Dia mau pakai untuk salad pun bisa. Kan gitu. Ya, gitu. Sebetulnya ini selalu menjadi perdebatan ya. Antara data, kemudian survei, kemudian riset gitu ya. Riset itu kan selalu menjadi perbincangan yang seolah-olah kalau sudah pegang data itu benar gitu. Ya. Benar. Jadi akhirnya saya menemukan jawabannya begini, Mbak. Gimana, kalau Anda itu perusahaan korporasi dan marketnya nasional dan Anda membutuhkan data untuk mengetahui
mana yang pulling powernya tinggi, mana yang tidak, gitu ya. Iya. Itu wajib, apalagi kalau ada multinasional. Multinasional itu adalah perusahaan dari asing, orang-orangnya orang asing, mau jualan di Jogja. Nah, itu kan dia mesti bikin survei dong. Oh, ya, ya, Gitu, ya. ini siapa yang suka produk ini di mana kan. Wah, pegang data, seolah-olah sudah benar kalau udah pegang data. Ya, Padahal udah pegang data pun belum tentu benar, karena betul. puluhan tahun saya megang data dari klien saya itu nggak ada yang cocok, Pak. Nggak ada yang pas. Gitu. Jadi saya akhirnya termasuk orang yang tidak percaya pada survei. Karena survei itu jawabannya sudah bisa direncanakan dari pertanyaannya. Gitu. Nah ini satu. Yang kedua, kalau UKM itu nggak perlu survei, Mbak. Karena UKM itu kan lokal, ya kan? Kalau lokal, tentunya kan nggak perlu nanya lagi. Misalnya jenengan orang Jogja, terus tanya sama tetangga, Mbak, nek wong Yojo ki senengane cendol piye tau kan? Nggak perlu orang Anda juga orang Jogja kan? Ya, ya, Jadi ya, ya. apakah perlu mendata lagi kebiasaan perilaku orang Jogja gitu? Kan nggak perlu gitu. Karena dengan bercermin kepada kebiasaan diri sendiri saja, selaku orang Jogja itu sudah memenuhi untuk UKM ya, untuk UKM. Jadi Ya, ya. karena UKM memang sifatnya lokalan. Jadi kalau misalnya Mbak Ita punya tetangga 1.000 aja, itu sudah omset, Mbak. Ya kan? Ya, ya, Nah, kalau ya. tetangganya itu kenal semua, apalagi grup WA itu kan kenal semua teman-teman Ya, yang kita tahu perilakunya ngapain kan gitu, ya. kesehariannya ngapain tahu. Ya kita, kalau saya sarankan teman-teman UKM itu kalau mau survei tanya saja sama tukang sayur, karena tukang sayur itu tahu nomor satu niku biasanya niku borong bayam niku Mbak. Gitu. Ini kok kalau nomor 2 itu biasanya remenipun ayam kampung. Nah, itu kan data itu luar biasa. Itu tukang sayur loh, Mbak. Tanya aja sama dia. Itu apa namanya, nggak usah pakai istilah cocokologi atau apa. Ya, ya memang begitu. Memang sudah Ya, cocok gitu. ya. Jadi saya melihatnya persona dan segala macam ini kan pinter-pinternya orang yang jual aplikasi aja. Iya sih. Itu Ya, Mark unsur Juki seperti aja itu. yang iya. Jadi wah, lah kalau UKM kan jualannya nggak jauh-jauh ya, Mbak ya. Iya, Cendol aja kan di Jogja aja ngapain, orang keluar iya, Jogja aja sudah rasanya berubah kok. Nah, jadi ini teman-teman iya, UKM anu aja apa namanya, berpikirnya dimudahin saja. Jangan iya. dibikin Dibuat sulit simpel. ya. Dibuat Yes, simpel. betul, Pak. Terus Ya, ya, setuju saya. ya, ya. Buat simpel, Nah, Pak. oke. J. Nah, karena Geboy sudah melekat dengan cendolnya. Ini saya mengamati Mbak Ita ini memainkan otak bawah sadar dari penggemar cendol ini. Oh, gimana tuh, Pak? Ingatan kepada cendolnya dibangkitkan dengan gula arennya. Oh, ya. Gitu? Jadi, Betul. wah ini rasanya kayak cendol Geboy. Nah, mengobati Iya, rasa kangen misalnya gitu. Itu kan iya, bawah iya, sadar semua. iya, Oke, cara sederhananya UKM kan seperti itu. iya, 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 betul. Urasa, urasa Rasa survei kata daki-daki. Betul. Rasa daki-daki. Pokoknya kata gue iso adol-adol. orang Pak Presiden aja ditanya, Pak, menurut survei Anda ini ranking keberapa? Urasa survei. Betul. Itu sudah presiden loh itu. Ya, Ye. ya, Nah, ini ada lagi sementara sirup ini dinikmati untuk teh, kopi, atau susu, Mbak. Nah, ini pertanyaan dari sebentar, siapa tadi ya? Azmi Basyarahil. ya, Enggak. ya. Itu memang sesuai selera. Jadi asalnya, Pak, selain yang dari Indin itu, yang saya Ye. tahu resepnya itu, ada juga sebuah tradisi dari teman-teman kita Arab Solo ya. Di Solo sana kan banyak Hmm. orang Arab. Itu mereka mengenal namanya kopi manten. Oh, Nah,
Ya, kopi manten. Nggih, nggih, Kopi nggih, nggih. manten itu isinya kopi yang dikasih rempah-rempah dan mirip-mirip Oh, seperti yang saya buat itu, gitu loh. hmm, Jadi dan itu bahkan kami ini kalau ada teman yang datang dari jauh ini, kebiasaan kami adalah membuatkan mereka itu kopi manten. hmm, Malam-malam gitu ngobrol lama gitu biar leannya lama, dibuatkanlah hmm, kopi manten gitu loh. hmm. Nah, itu sama seperti itu. Jadi memang ini sama dengan kopi manten. Terus Betul. kalau untuk teh atau mau untuk susu itu juga cocok. Ada beberapa orang itu yang dia minum bahkan kalau saya sama anak-anak saya itu gitu aja pakai apa air anget gitu. Itu juga seperti saya membayangkan dulu waktu kecil, Pak. Ibu saya Hmm, sering bikin wedang jahe, Pak. hmm, Nah, kayak gitu. Jadi ini seperti menggali banyak itu tadi harta pusaka itu, Pak. ya, ya, saya Harta selalu bilang pusaka. bahwa UKM ini banyak yang tidak menyadari bahwa teman-teman ini adalah pewaris tunggal dari Hmm, kearifan lokal. Nah, betul. ini saya alami betul nih ketika saya bersama korporasi mencoba untuk membuat waktu itu bersama Indomie membuat rasa-rasa lokal gitu ya, soto ini, Hmm, soto itu tetap KW-KW gitu, tetap tetap hmm, nggak bisa asli karena aslinya itu dikuasai oleh teman-teman UKM gitu. Nah, ini yang teman-teman tidak menyadari bahwa itu sebuah kekayaan yang bisa diolah menjadi kekinian. Nah, ini tantangannya kan di situ sebenarnya. Jadi ini yang apa namanya harus kita gali terus nih. Seperti tadi kopi manten. Saya pernah ketemu juga ada salah satu alumni yang bikin kopi, memang anunya kopi gitu ya. Tapi dia bilangnya kopi manten memang. Dan memang ada ini ya, ada rempahnya. ada Iya, rempahnya betul. Nah, saya iya, tanya, memang. ini kopi manten ini hubungannya sama manten apa ini? Apakah kalau besok mau jadi manten, sekarang minum kopi manten? Nggak ada hubungannya, Pak. Cuman manten itu kesannya pasangan gitu. Jadi Kalau eh, iya, iya betul. dipasangkan dengan apa gitu maksud saya? Apakah kalau kopi doang itu nggak dipasangkan, Pak, tapi kalau dengan rempah itu dipasangkan. Oh gitu. Saya Iya. pikir kopi buat manten sehingga kalau minum kopi itu setiap hari rasa manten anyar. Nah, gitu. Mungkin itu juga bisa. Kalau teman-teman orang Arab itu mengatakan kopi manten itu biasa dihidangkan ketika mantenan, ketika lelean, Oh, Pak. Karena mereka hmm. meleknya lebih lama. Dan kalau Ya. malam saya minum kopi yang pakai rempah itu, Pak, memang benar, Pak, melek terus, Pak. Nah, kalau Mungkin memicu. kalau apa namanya mantennya melek terus mau berduaannya kapan kan? Ya tamunya udah melek kabeh iki mantene lah ditinggal-tinggal. Jutek Orang ngamar-ngamar nih. arah situ. Mbak Ita akhirnya ngakaknya keluar juga. Ye, Iya. ini masih ada pertanyaan lagi. Eh, Ayu Mega, Assalamualaikum Mbak Ita. Kalau gulanya itu bisa kental seperti itu karena jenis gulanya atau cara memasaknya, Mbak? Nah, Ya, ini yang dua-duanya. Ya, dua-duanya ya, ini. ya, dua-duanya. Ya. Jadi pertanyaannya sama, Pak. Ketika awal-awal kami jualan di cendol itu, kok gulanya bisa kental gimana? Pakai apa? Pengental apa? Enggak pakai pengental. Caranya gimana? Ya sedikit aja airnya. Saya juga bikin sedikit kok, nggak jadi. Ayo kurang sedikit lagi. Sedikit lagi, harus dikurangin lagi. Simple aja kan. Bener-bener kita tuh ini aja dibuat simple gitu, Pak. Nah, terus gulanya milih yang gimana? Gulanya itu kita milih yang nomor satu. Kalau enggak nomor satu, enggak mau. Itu aja. Jadi gula aren Nah, harus yang nomor satu. saya ingat dulu waktu diminta sama Dirjen POM untuk Ya. membranding obat generik. Nah, Obat generik.
Nah, obat generik itu kan nggak pakai merek ya, Mbak ya? Ya. Nggak pakai merek. Jadi saya dulu pakai slogannya gini, yang penting kan khasiatnya, memang makan mereknya, kan gitu. Oh, itu Pak B yang bikin. Iya, saya bikin. Nah, Oh ya Allah. Sampai sekarang keinget itu masih kayak nggak yang sih? bikin. Masih ingat itu dan saya merasa itu yang bikin kurang ajar betul. Itu kalau bukan orang Solo nggak bisa itu, Mbak. Harus orang Solo yang bikin. Oh gitu. Kenapa Pak? Ya orang Solo itu kan begitu, emang memang geletek aja gitu. Nyepele apa? Sepele aja gitu loh ya. Kayak ini Iya, si iya, Geboy iya, itu iya. dia ada yang nanya kan, Mbak itu mereknya Geboy kan sama dengan cendolnya gitu. Loh, yang penting Hmm. kan rasanya. Memang makan mereknya kan. Iya, oke oke. Iya, Eh, iya, iya, iya. Ini Mas Jufri Win Sinaga. Horas, salam sejahtera Bu Ita. Untuk pemasaran produk tahap awal atau pemula, untuk kami yang baru memulai bisnis kuliner, bagaimana ya Bu? Mohon masukannya, katanya begitu. Ya, ya. Eh, jadi ada dua apa namanya tuh, dua jalur. Kami itu lewat reseller, yang langsung sama yang tidak langsung. Yang tidak langsung pun itu jadi dua jalur. Yang langsung karena kita memanfaatkan di counter ya, gitu. Kemudian kalau yang tidak langsung itu kita ada yang reseller, jadi ada teman-teman siapa kan gitu. Kamu kan pengen sehat, pengen tetap semangat, ayo kita jualan bareng-bareng kan gitu. Terus ada juga kita lewat online. Ini yang mengerjakan online itu lebih banyak istrinya Raushan, Pak, kan gitu. Saya juga Oh, tetap oke. iya, saya juga lakukan itu online, Pak. Walaupun Hmm. masih apa kalau orang Jawa bilang nunak-nunuk ya. Terus ono, waduh, Hmm. lali rutak. belum saya klik, ya belum saya klik selesai. Faktor U itu, Mbak. Itu faktor apa itu mah karena belum terbiasa, Pak. Iya, iya, betul. Ya, ya akhirnya semua harus belajar. Ya, Bahkan setuju. ya teman-teman di sini semuanya saya bilang ini contohnya ya Pak ya, diproduksi aja. Mereka kan selama ini bikin gula kan hanya di bagian tertentu, hanya untuk di Hmm. cendol selesai Hmm. gitu. Kemudian setelah itu tambah lagi karena kita ordernya banyak dan ternyata diminati misalnya gitu ya. Cendolnya banyak. Udah gitu ada bagian pengemasan, ada bagian packing, ada bagian pengantaran kan gitu kan. Terus bilang, Hmm. "Oh, kan aku kemarin kan bikinnya bagian ini, bagian ini." Terus saya bilang, "Oke, saya kasih tahu ya, ini bukan pekerjaan tambahan. Ini adalah pertahanan." Saya bilang gitu. Ini penyelamatan gitu. Kalau kita mau diri kita selamat bareng-bareng, kita lakukan semuanya harus mau berubah kan gitu. Betul, Nah, betul. akhirnya ya terus tapi saya harus dibantu. Oh ya, kita harus selalu bantu. Dan setiap hari kita akan bicarakan seperti itu, Pak. Ini ya, yang Hmm. ini misalnya contoh kalau sekarang kan ada yang namanya masa kadaluarsanya, Pak. Kalau dulu Hmm. kan kita nggak peduli dengan kadaluarsa, setiap hari juga jadi kadaluarsa. Setiap hari habis. Setiap hari habis. Kalau nggak habis yang satu itu kan cuma 1 hari kan, Pak. Ininya Iya, jaraknya. Kan gitu, jarak betul. 1 hari itu sudah gampang lah itu ya. Kalau sekarang, coba kamu periksa. Kita ini mau nyoba yang ini kadaluarsa sekian. Karena kami punya pengalaman dari yang cendol itu kan gula kan sudah Hmm. ketahuan ya Pak ya, dia Hmm. kadaluarsa berapa lama. Tanggalnya, oh, oh iya. Terus gimana? Kamu mengeluarkan first in, first out kan gitu tuh. Seperti apa? Oh iya, itu betul-betul sebenarnya pekerjaan yang simple, but not simply ternyata Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi Ya, kepada teman-teman itu kita yakinkan bahwa di zaman sekarang ini kalau mau eksis itu harus punya multi talent. Jadi nggak bisa hanya satu talent saja. Udah iya. gitu harus juga mampu multitasking gitu. Jadi harus bisa Oke. pindah-pindah nih dari produksi pindah ke sales, pindah itu harus bisa. Karena Iya, kalau enggak ya akan ditelan sama zaman ya. Nah, lebih betul. bagus lagi kalau bisa multifokus. Jadi di sini fokus, di Oh, sini juga pada waktu yang sama bisa mengerjakan ke tempat yang lain. Nah, itu juga lebih bagus lagi. Nah, itu kan Pak B itu. wah,
Saya cuma bagi pengalaman aja, Mbak. Aduh. Ini Ya. kalau ketemu Mbak Ita ini 1 jam memang nggak cukup, tapi waktunya tanpa terasa tinggal 4 menit, Mbak. Wow. Oh Jadi, ya? kita bagi-bagi saja. 2 Ya. menit, monggo rangkumannya apa, pesan buat teman-teman, ya. Jadi, kenapa kok melakukan pivot? Bukan pivot nih kalau Pak Budi bilang invergen, geser dikit gitu, dari cendol ke gula aren, eh, ilmunya masih sama, tapi hanya melakukan diversifikasi saja. Nah, kita di zaman COVID ini harus mempunyai pemikiran selincah itu. Toh UKM memang kecil dan memang lincah gitu. Dan kelincahan harus kita pakai sebagai keunggulan untuk melawan COVID-19 ini. Monggo silahkan. Ya, betul Pak. Itu yang saya pegang Pak. Mumpung kita masih kecil, mumpung kita masih simple, kita bisa memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk melakukan eksplorasi banyak hal. Tetapi untuk yang bisnis inti saya, misalnya cendol, saya tidak akan berani jauh dari itu, kecuali yang bisa mendukung core bisnis kita itu adalah cendol. Satu itu Pak. Kemudian yang kedua, orang UKM itu, orang-orang kerja di UKM itu adalah orang-orang yang tangguh. Justru saat seperti ini, ketika perusahaan-perusahaan besar sudah jatuh, kita bisa bangkit. Dan itu saya sudah membuktikan setidaknya untuk 2 kali resesi tahun 98, dan saya berharap tahun 2020 ini saya juga akan melakukan hal sama dengan teman-teman di sini. Ya. Baik. Ini menjawab juga pertanyaan kenapa kok bisa bertahan sampai sekarang lewat kesulitan-kesulitan ini selama ini. Teman-teman kan nggak tahu Mbak, orang Jogja itu walaupun basah kuyup kena hujan, minumnya tetap es cendol. Betul. Itu nggak tahu. saya juga nggak ngerti. Ditawarin wedang jahe, enggak, es cendol aja. Enggak, es cendol. Nah, itu dia. Makanya itu keunikan-keunikan ini Ya. tidak dimiliki oleh semua ini ya, tidak dimiliki oleh semua bidang. Jadi untuk teman-teman carilah keunikan-keunikan sehingga Anda bisa menonjol atau menjadi sesuatu yang berbeda ya. Ingat, makanan harus enak. Kalau nggak enak jangan dijual. Tapi enak saja tidak cukup. Harus enak dan unik. Nah, ini resep-resep yang saya kasih kepada teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Ita untuk waktunya yang sudah diwakafkan dan juga ilmu yang sudah dibagikan pada teman-teman. Semoga menjadi amal jariah. Dan juga untuk teman-teman yang sudah mewakafkan waktunya untuk bertanya, mengikuti obrolan santai kita ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa besok masih ada ini lagi, masih akan ada live IG lagi dengan Pak Pi. Besok kita akan bahas bagaimana reseller atau internet marketing itu mampu bertahan di era COVID-19 ini. Wow. Terima kasih sekali lagi Mbak Ita. Sampai jumpa besok. Terima kasih sekali. Sampai jumpa Di besok, acara yang Bapak. sama. Ya. Saya Ya. cukupkan sampai di Terima sini. kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.